Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jadi di sini kita kembali membahas tentang soal-soal PPS Pemilu tahun 2024 berdasarkan kisi-kisi soal. Adapun sebagaimana pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang soal yang berkaitan tes wawasan umum, kemudian soal materi yang berkaitan tentang pemilu, dan soal materi tes TKP, serta soal yang berkaitan tentang PKPU tahun 2017 sampai dengan sekarang. Adapun untuk beberapa video sebelumnya terdapat ada beberapa kesalahan dalam menjawab soal. Nah, jadi di sini soal-soal tersebut kita tuntaskan pada video kali ini. Pertama, nomor 8, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First the fast the post, dan D. Suara terbanyak. E. Proporsional. Jadi jawaban yang benar di sini ialah A ya, distrik berwakil banyak, bukan D. Suara terbanyak. Kemarin saya sempat menjawab D ya, suara terbanyak. Ini sebagaimana pada materi untuk anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD ini dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, sementara untuk memilih anggota DPD ini dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Kita lanjut pertanyaan tentang nomor 15 ya. Nomor urut pasangan calon tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan A. Peraturan KPU, B. Keputusan KPU, C. Undang-undang, D. Semua benar, dan E. Perpres ya. Adapun jawabannya di sini yang benar ialah B. Keputusan KPU. Jadi kemarin saya menjawab undang-undang. Namun kita perbaiki bahwa jawaban yang benar ialah B ya, keputusan KPU yang menetapkan nomor urut pasangan calon. Kemudian ada lagi juga jawaban yang keliru, ini tentang jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak A. 352, B. 575 kursi, C. 445 kursi, D. 350 kursi, dan E. 580 kursi. Jawaban sebelumnya saya menjawab B ya, 575 kursi. Namun jawaban yang benar di sini ialah E. 580 kursi. Ini berdasarkan Undang-Undang terbaru tahun 2022 ya, tanggal 12 Desember telah direvisi ulang bahwa ada penambahan kursi yang sebelumnya 575 kursi sekarang ditetapkan menjadi 580 kursi. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 10. Ada berapakah partai politik peserta pemilu tahun 2024? A. 29 partai politik, B. 9 partai politik, C. 16 partai politik, D. 17 partai politik, dan E. 18 partai politik. Jawaban yang benar di sini ialah E ya, yakni 18 partai politik. Di mana sekarang Partai Umat telah lolos verifikasi sehingga menjadi 18 partai, di mana sebelumnya ini cuma ada 17 partai yang lolos dari 40 partai yang mendaftar. Nah, sekarang ada penambahan sebanyak 18 partai yang lolos untuk mengikuti kampanye ataupun menyertakan partai politiknya untuk ikut dipilih dalam pemilu tahun 2024 ini. Jadi ini ada soal tambahan karena untuk peserta tes PPS dia untuk ikut seleksi ujiannya soalnya diacak ataupun berbeda antara kita dengan yang lain. Jadi kita bahas soal-soal tambahan yang ini kemungkinan besar akan keluar pada tes PPS kali ini. 1. Berikut ini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada seksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan. B. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS. C. Mengumumkan hasil perhitungan suara TPS. D. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Adapun jawabannya ialah D ya, menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jadi ini
tugas dan wewenang KPPS, kecuali ya, jadi KPPS ini tidak mungkin menyerahkan langsung hasil perhitungan suaranya kepada KPU. Namun tugas KPPS ini ataupun wewenangnya, hasil perhitungan suara harus diserahkan kepada PPS, kemudian PPS ini baru menyerahkannya kepada KPU ataupun PPK kecamatan. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah sebagai berikut, kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Usia minimum 20 tahun, C. Jujur, berkepribadian kuat dan adil, D. Pendidikan minimal SMA. Ini kecuali ya, persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS atau PPLN dan KPPSLN. Jadi jawabannya B. Usia minimum 20 tahun, karena pada persyaratannya untuk usia ialah 17 tahun minimal, bukan 20 tahun. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU pemerintah atau kota, dan jawabannya ialah B. PPS. Jadi daftar pemilih sementara ataupun DPS ini disusun oleh PPS. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Pihak yang membantu KPU wakil kota atau kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih adalah A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK. Adapun jawaban di sini C ya, Pantarlih, PPS dan PPK yang bertugas membantu KPU memutakhirkan data pemilih. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama. A. 25%, B. 20%, C. 4%, D. 10%. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 ini ialah B. 20%. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 6. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jawaban nomor 6 ialah B, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat A. Permanen, B. Ad hoc, C. Tetap, D. Tahunan. Jawaban di sini C ya, tetap. Yakni Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten merupakan lembaga yang bersifat tetap. Kemudian pertanyaan nomor 8. Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat A. Permanen, E. Ad hoc, C. Tetap, D. Tahunan. Jadi jawaban di sini untuk pertanyaan nomor 8 ialah ad hoc ya, karena Panwaslu Kecamatan atau pengawas pemilu lapangan atau pemilu luar negeri ini bersifatnya ad hoc. Kita lanjut pertanyaan nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan paling lama sengketa hasil pemilu pada A. 60 hari setelah diterimanya permohonan,
B. 45 hari setelah permohonan diterima, C. 35 hari setelah permohonan diterima, dan D. 30 hari setelah diterimanya permohonan. Jawaban untuk nomor 9 ialah D ya, 30 hari setelah diterimanya permohonan. Selanjutnya nomor 10. Status yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota yaitu A. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya ad hoc. B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya ad hoc. C. KPU Provinsi dan KPU Kota sifatnya tetap. D. KPU Provinsi sifatnya ad hoc, sementara KPU Kabupaten atau Kota sifatnya tetap. Adapun jawaban untuk pertanyaan nomor 10 ini C. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya tetap. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara dibuatkan oleh PPK wajib diserahkan kepada A. Saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten atau Kota. B. Tim sukses pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan. C. Tim kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten atau Kota. D. Panwaslu Kabupaten atau Kota dan KPU Kabupaten atau Kota. Jadi berita acara perhitungannya diserahkan kepada A ya, saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 12. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut ini kecuali A. Nama dan alamat pelapor, B. Pihak terlapor, C. Waktu dan tempat kejadian perkara, D. Saksi-saksi kunci. Adapun jawabannya ialah A ya, ini kecuali. Berarti A. Nama dan alamat pelapor. Kita lanjut pertanyaan nomor 13. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat pengangkatan sebagai calon presiden, capres, dan wakil presiden, wapres diatur dengan A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan KPU. Jawaban pertanyaan nomor 13 ialah B ya, undang-undang. Jadi diatur oleh undang-undang untuk pengangkatan sebagai calon anggota presiden dan wakil presiden. Untuk pertanyaan nomor 14, menurut konstitusi siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden? A. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, B. DPR RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, C. Hak angket dan interpelasi DPR RI, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawaban di sini ialah D ya, yang berwenang melantik atau memberhentikan presiden, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR. Nah, ini materi tentang masalah pemberhentian ataupun pelantikan presiden ya. Berarti MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemberhentian presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh DPR ataupun Dewan Permusyawaratan Rakyat. Kemudian nomor 15, dalam perubahan Undang-Undang Dasar, hal yang tidak boleh dilakukan perubahan. A. Dasar negara dan sistem kenegaraan, B. Sistem kewarganegaraan, C. Sistem negara dan pemerintah, D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini dalam perubahan Undang-Undang Dasar ada hal yang tidak boleh dilakukan perubahan. Jawabannya ialah D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh diubah dalam Undang-Undang Dasar.
Kita lanjut pertanyaan nomor 16. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR pada A. 10 Agustus 2001, B. 13 Agustus 2001, C. 10 Agustus 2002, D. 18 Agustus 2002. Jawaban di sini ialah C ya, 10 Agustus 2002. Untuk pertanyaan nomor 17, KPU menjalankan tugasnya secara A. berkelanjutan, B. terus-menerus, C. berkesinambungan, D. berkepastian. Jadi KPU menjalankan tugasnya ialah C ya, berarti dia berkesinambungan. Kemudian pertanyaan nomor 18. Dalam pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, pernyataan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat terdapat alinea keberapa? A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat. Jawaban untuk pertanyaan nomor 18 ialah D ya, alinea keempat. Selanjutnya pertanyaan nomor 19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari antara lain A. Terdiri 575 pasal, B. Terdiri dari 5 buku, C. Halaman penjelasan atas undang-undang, D. 3 lampiran, dan jawabannya ialah C ya, halaman penjelasan atas undang-undang. Kemudian pertanyaan nomor 20. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten atau kota? A. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang, B. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 500 orang, C. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang, D. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 2000 orang. Jawabannya ialah C ya, pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang. Oke, kita cukupkan dulu sampai 20 pertanyaan untuk hari ini. Dan sekian dan juga terima kasih telah menyimak serta menonton. Adapun jika ada kesalahan ataupun kekeliruan saya dalam menjawab, mohon komentarnya di kolom komentar. Dan sebelumnya saya juga minta tolong untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.